Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, sejumlah lembaga pengawas kebijakan publik hingga perdagangan akan memantau kajian pembukaan kembali ekspor benih lobster yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan hal ini dilakukan untuk mencegah potensi maladministrasi dan kecurangan data ekonomi. Sejumlah lembaga pengawas kebijakan publik hingga perdagangan menyatakan akan terus memantau kebijakan pembukaan kembali ekspor benih lobster yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan guna mencegah potensi maladministrasi dan kecurangan data ekonomi. Komisioner Ombudsman RI Alam Syah Saragih mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah diharapkan dapat menyediakan sejumlah dana cadangan bagi sumber daya komoditas laut khususnya lobster, di mana langkah tersebut juga termasuk bagian dalam Undang-Undang Dasar Negara. Selain Ombudsman, lembaga lain yang menyatakan diri siap memantau kebijakan ini ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Bahkan Komisioner KPPU Chandra Setiawan menambahkan bahwa idealnya suatu aktivitas perdagangan komoditas ekspor harus bersifat terbuka tanpa adanya diskriminatif untuk pihak-pihak tertentu. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi merevisi kebijakan pelarangan ekspor benih lobster pada tahun ini, di mana relaksasi ekspor ini dilakukan guna merespon permintaan benih lobster dunia serta menyelamatkan nasib ribuan para nelayan yang terdampak pandemi COVID-19. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Untuk melanjutkan perbincangan, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Karunia Firdausi, Ekonom LIPI. Selamat pagi Pak Karunia. Selamat pagi Bung Niki Adrian. Terima kasih sudah bergabung Pak Karunia, sehat ya Pak? Ya, sehat. Pak Karunia, bicara mengenai pembukaan keran ekspor untuk benih lobster, Permen sudah direvisi dan ini kemudian sudah dibuka dan sudah ada 2 perusahaan yang kata teman-teman Kiara ini sudah melakukan ekspor untuk benih lobster ke luar Indonesia, ke Vietnam, to be exact. Mengenai dinamika yang terjadi ataupun mungkin perbincangan hangat yang terjadi belakangan, dari point of view ekonom seperti apa Pak Karunia? Ya, saya tuh melihat ya, ini sebenarnya merupakan satu isu klasik ya, yang mempertentangkan antara maksimum sustainable yield ya, bagaimana kita memaksimumkan sumber daya untuk kelestarian, dengan maksimum economic yield, bagaimana mendapatkan keuntungan ekonomi ya. Jadi kedua komponen itu bermasalah, tanda petik ya. Kemudian bridge untuk menggabungkan antara MSY dengan MEY itu juga nggak nyambung. Jadi timbul persoalan ya, jadi sekarang seperti jadi artinya maksud saya misalnya potensi lestarinya berapa, kemudian dari sisi ekonominya bagaimana pelakunya, bagaimana penetapan harga, dan kemudian yang menjembatani bagaimana rules of the game untuk menjembatani MSY dengan MEY itu nggak ada, sehingga jadi persoalan, jadi dianggap tidak transparan dan seterusnya. Baik, Pak Karunia, dari formulasi proses kebijakan publik sebetulnya ada yang miss nggak? Yang terjadi adalah mengenai revisi ini, lebih tepatnya ini adalah bentuk evaluasi dari Permen yang lama gitu ya. Tapi kemudian evaluasi ini marwahnya kan adalah untuk memperbaiki Permen yang lama yang tidak kemudian memberikan dampak positif yang besar gitu. Tapi penolakan yang terjadi belakangan adalah muncul kemudian dengan argumentasi yang ketika kita kemudian cerna ya memang ada benernya juga gitu. Nah, ada yang miss nggak dalam proses formulasi kebijakan publik ini, Pak Karunia? Ya, intinya masalah tata kelola itu artinya itu kan ada kue yang nggak terbagi gitu ya, atau kue yang tidak jelas mau diapakan kue itu. Jadi maksud saya misalnya adanya jumlah tadi Anda sebutkan baru 2 ya, walaupun saya baca di media sudah sampai 80-50 perusahaan ya. Tetapi baru 2 yang saya nggak mau sebut perusahaannya, tetapi karena ada kekhususan untuk 2 itu atau beberapa itu, menjadi orang ini
untuk siapa gitu. Jadi itu menurut pandangan saya itu masalah transparansi kan merupakan sesuatu ya dalam public governance itu kan harus ada transparansi tentang juga harus ada keterbukaan, kemudian profesionalitas dan akuntabilitas dan seterusnya. Nah, saya lihat itu yang tanda petik masih gelap gitu ya, masih gelap artinya belum banyak melibatkan banyak orang, belum inklusif gitu. Selain juga arahnya itu juga kan kita masih tidak jelas nih arahnya ini dalam sisi mau mengembangkan budidaya atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya. Ketika itu kemudian menurut Anda masih agak sedikit abu-abu, ada indikator-indikator yang mungkin bisa dijadikan pembenaran ketika memang revisi ataupun mungkin sebuah kebijakan diterapkan. Ada kajian-kajian yang dilakukan di antaranya lah kajian ekonomis ataupun biologis lah ya untuk to be exact mengenai pembukaan keran ekspor benih lobster ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Karunia. Dan tetap di Market Review kami akan segera kembali.